Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mampu di dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata', setiap anak manusia khata', sigo mubalaghah dalam bahasa Arab, yang artinya sangat banyak bersalah. Bukan cuma satu kesalahannya, bisa berulang-ulang banyak. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik, ternyata dari hadis Nabi SAW, dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang banyak melakukan kesalahan itu, apapun kesalahannya, banyaknya seberapa banyak, wa khairu khata'ina tawabun, tapi orang bersalah pun ada mode terbaiknya. Apa itu? At-tawabun, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Makanya di dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai sekalian hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, sesungguhnya kalian itu bersalah, tukhti'un, bersalah, banyak dosa, bil-laili wan-nahar, malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah Azza wa Jalla, dan aku mengampuni seluruh dosa. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka konsekuensi dari banyaknya manusia bersalah atau jatuh dalam kesalahan, kealpaan, kekhilafan, apapun namanya, maka dia dituntut untuk banyak memohon ampun kepada Allah dan banyak kembali kepadanya, itu dengan cara tadi bertobat. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sebaik-baik doa di antara seluruh doa yang pernah dipanjatkan seorang hamba adalah al-istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena kenapa? Karena konsekuensi banyaknya manusia terjatuh dalam kesalahan. Bahkan para rasul dan nabi pun jatuh dalam kesalahan. Walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa nabi dan rasul jatuh pada kesalahan dosa-dosa kecil. Adapun selain nabi dan rasul, maka mereka jatuh dalam kesalahan dosa kecil maupun dosa besar. Sehingga konsekuensi logisnya, tidak mungkin dia banyak minta rizki sementara banyak salahnya. Dia memohon surga padahal banyak salahnya. Dia memohon minta ini minta itu, banyak salahnya. Sehingga yang paling cocok, dalam artian yang paling pantas untuk dipanjatkan seorang hamba dari sekian banyak doa, dia dahulukan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan, sebaik-baik doa, afdhalud doa al-istighfar. Sebaik-baik doa adalah permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon ampun itu ada awal pintu gerbang untuk menuju taubat. Karena istighfar dengan taubat itu beda.
Istighfar dengan taubat itu beda. Taubat itu lebih dalam maknanya. Sebagaimana syarat taubat, dia harus ada rasa menyesal. Ada orang mohon ampun, tapi mungkin penyesalannya tidak seberapa dalam. Pada saat yang sama, dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Saya belum bisa meninggalkan dosa ini, tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah baik. Tapi kalau ingin yang lebih baik lagi adalah dia berusaha meninggalkan dosa tersebut sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk mengganti amalan atau perbuatan dosa tadi dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, kebajikan-kebajikan, dan tentunya adalah dia menyesal, sehingga dengan rasa menyesal itu dia ada tekad untuk tidak mengulangi dosa yang semisal. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Imam Ahmad rahimahullahu taala dulu pernah berpesan, nahnu qaumun masakin. Kita ini adalah kaum yang miskin, maksudnya lemah tak berdaya. Laula sitrullah, kalau bukan karena Allah menutupi, lafadhahna, sungguh Allah akan membongkar aib-aib kita, akan terbongkar aib-aib kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Wa ya'fu an katsir, dari sekian perbuatan manusia yang melampaui batas. Zuharul fasadu fil barri wal bahr, perbuatan kerusakan di atas daratan dan lautan karena sebab perbuatan manusia, dan datang musibah. Fabima kasabat aidikum, fabima kasabat aidinas, karena sebab ulah tangan manusia, karena sebab ulah perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, pun musibah yang kita dapatkan sebagai teguran, ada sebagai ujian, itu cuma sedikit yang kita terima di dunia, dan ini khusus untuk umat Islam, karena nanti disempurnakan hukumannya atau pahalanya, ganjarannya di akhirat. Wa ya'fu an katsir, maka Allah memaafkan sangat banyak, sehingga musibah yang didapat masih bisa ditangani manusia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana firman Allah azza wa jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap jiwa tidak dibebankan kecuali dengan kesanggupannya, dan alhamdulillah kita masih sanggup untuk menghadapi musibah itu. Bahkan ada banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, sehingga dengan pintu kebaikan itu dia menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa, dan aib-aib kita ditutupi. Terkenal ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kalau aib, dosa, maksiat itu punya bau, niscaya, kata Imam Syafi'i, enggak ada yang mau dekat-dekat duduk sama saya karena saking baunya. Tetapi alhamdulillah dosa dan maksiat tidak berbau, sehingga orang bisa bermuamalah, padahal pada saat demikian dia baru melakukan apa? Dosa besar. Sering di sekitar kita, tidak jauh-jauh, bukan di negeri orang, di negeri kita, wah orangnya biasa aja, ternyata na'udzubillah min zalik, habis memutilasi orang, tapi percakapannya biasa kan, padahal mutilasi sampai dipotong-potong, na'udzubillah min zalik, dan lain sebagainya. Karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, sebagai hamba Allah azza wa jalla yang lemah, maka kita berlomba-lomba, bersegera, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegera menuju ampunan Rabb kalian Allah azza wa jalla, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga, bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah, para ulama juga menuliskan kiat-kiat untuk menghapus dosa, melebur dosa. Sebagaimana manusia banyak khilaf, banyak salah, dinamakan manusia karena banyak khilaf, banyak salah.
maka ada amalan-amalan yang melebur dosa. Ada amalan-amalan yang melebur dosa. Yang pertama, jamaah sekalian, barakallahu fikum, alhamdulillah, dan ini amalan yang sangat agung, yang dengannya para nabi dan rasul diutus, yang para da'i oleh Rasulullah SAW diutus untuk menyeru para raja, penguasa-penguasa di negeri Jazirah Arab pada saat itu dan lain sebagainya, itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan utama. Sehingga setiap orang yang berusaha menjaga tauhidnya dan menjauhi segala sebab yang dapat merusak tauhidnya, maka itu termasuk amalan-amalan yang dapat mengampuni berbagai macam dosa. Dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Kalau sekiranya engkau mendatangiku, kata Allah Azza wa Jalla, membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani lam tusyiku bihi syai'a, kemudian engkau menemuiku mati dalam keadaan tidak menyekutukanku, tidak membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan, mentigakan, mengempatkan Allah Azza wa Jalla, walam yakun lahu kufuwan ahad, la syarikalah, tidak ada sekutu dalamnya dalam soal ibadah itu, la ataituka biqurabiha maghfiratan, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mendatangi kalian juga dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka para ulama menjelaskan, jika seorang muslim di atas tauhid, dia berusaha menjauhi segala macam yang merusak tauhid, termasuk macam-macam kesyirikan dengan berbagai macam variasinya, maka mudah-mudahan dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apapun dosanya selain dosa kesyirikan, maka dia berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh satu keutamaan ini. Yang pertama adalah, walaupun dia seorang beriman, saya sudah muslim kok, orang tua juga muslim, keluarga besar saya muslim, saya lahir memang dari oroknya sudah beragama Islam, tetapi dia terus senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak tauhid, termasuk soal kesyirikan tadi. Jangankan kita, jamaah sekalian, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa, Imamul Hunafa, pimpinannya orang-orang yang condong pada fitrah, pada jalan keselamatan, pada kebaikan, pada tauhid. Pun demikian Nabi Ibrahim berdoa. Doanya, jamaah sekalian, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku. Nabi Ibrahim juga berdoa untuk anak-anaknya, padahal anak-anaknya adalah mayoritas Nabi. Abul Anbiya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim ada Ishak, kemudian Ismail, Ishak, kemudian Yakub, kemudian setelah Yakub siapa? Yusuf, dan seterusnya. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah patung. Boleh jadi doa ini enggak terbesit di kita. Mana mungkin sih saya menyembah patung. Tapi ingat bahwa penyembahan itu bukan cuma patung. Berhala yang lain itu banyak. Ada batu yang dipahat kemudian disembah, ada pohon yang disembah-sembah, bahkan pohon yang bisa mendatangkan, melegakan pikiran-pikiran, coolness, supaya pikirannya jadi dingin, supaya fresh. Bertapalah dia di depan pohon itu. Ada. Kemudian ada nabi pun dijadikan Tuhan, dan kita tahu siapa kaum yang menjadikan nabi sebagai Tuhan. Malaikat pun ada, patung-patung yang jadikan malaikat. Ini Gabriel. Gabriel maksudnya siapa? Jibril. Ini Michael. Michael itu maksudnya siapa?
Mikail dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dari orang-orang soleh seperti kisah Nabi Nuh dan lain sebagainya. Dan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, pun telah berdoa agar menjauhkan dirinya dan anak-anaknya untuk menyembah patung. Ini poin yang pertama untuk bisa menggapai amalan mempertahankan tauhid ini, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah beragama Islam, apa yang kurang dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Padahal beliau seorang nabi, bahkan beliau Khalilur Rahman, tetapi pun beliau berdoa demikian. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah senantiasa belajar ilmu agama untuk memperkokoh tauhid. Ini penting diulang-ulang karena setan terus berusaha untuk menyesatkan anak manusia dari jalan-jalan yang lurus, sehingga dia perlu belajar. Fa'lam, dia harus terus mengilmui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Minimal dua ini, jamaah sekalian, agar senantiasa seorang muslim berada di atas tauhid. Jadi mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, pelebur dosa yang paling utama. Walaupun dia mungkin cuma di rumah, dia tidak melaksanakan amal ibadah praktis, cuma diam, tapi saya nggak mau diajak kemana-mana dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua, jamaah sekalian, di antara amalan pelebur dosa adalah amal soleh. Beramal soleh secara umum. Sebelum kita rinci amal solehnya, iman yang dijaga, kemudian amal soleh itu dibangun atas iman. Karena boleh jadi ada orang yang melakukan amal-amal kebajikan, tetapi sayang dia belum punya iman. Selain muslim kan banyak orang baik, tapi sayang ketika amal soleh itu tidak dibangun di atas iman. Iman kepada Allah, percaya dan yakin bahwa Rasul yang terakhir, syariat yang benar adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sia-sia, mungkin bermanfaat di dunia, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalian akan diselamatkan dari azab yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjaga iman. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjuang, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, ini fadilahnya, keutamaannya orang yang menjaga iman kemudian membangun amal soleh di atas iman. Yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannat, akan dimasukkan kalian ke dalam surga-surga. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibata, dan kalian akan diberikan tempat-tempat tinggal yang baik. Fi jannatin adn, di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi iman kemudian dibangun atas amal soleh. Jadi ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga amal kebajikan itu bukan cuma spontanitas atau merasa kasihan, tetapi dia harus dari bangun iman, di atas iman bahwa saya berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah, ini adalah anjuran dalam Islam, inilah kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kepada kebahagiaan, kehidupan yang menyenangkan di akhirat. Ini adalah iman kepada yang gaib, sehingga amal-amal solehnya mendapatkan balasan yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum." Sesungguhnya iman itu bisa usang dalam diri di antara seorang kalian. Kalau bisa usang, berarti kapan saja bisa usang.
Tidak disebutkan waktunya kapan. Satu hari bisa berubah, digoda orang bisa dia meninggalkan imannya. Kama yakhluqus saub, sebagaimana usangnya pakaian. Karena itu fas'alullaha, maka memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, an yujaddidal iman fi qulubikum, agar Allah terus memperbarui iman di dalam hati-hati kalian. Sehingga memperbarui iman ini dengan cara tadi, dengan berusaha datang ke pengajian ilmu, menambah iman. Kalau pengajian ilmu tidak menambah iman, tidak mendatangkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, kata ulama, enggak usah belajar kalau begitu. Mendingan jadi orang biasa saja yang sesuai dengan fitrahnya. Kalau dia tidak tergoda dengan hal-hal yang lain, maka dia akan lebih selamat, cenderung kepada Al-Hanif. Tetapi kalau dengan belajar tetapi tidak menjaga iman dan takwa, maksudnya apa? Jangan-jangan ilmu yang tidak bermanfaat. Khawatirnya sudah dapat ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, siapakah mereka yang punya ilmu yang tidak diamalkan? Kecuali mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Bukankah kaum yang mereka punya ilmu kemudian tidak diamalkan, mereka mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla? Ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang bukan orang-orang yang engkau murkai. Yang dimaksud adalah golongan orang-orang Yahudi. Mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu Nabi dari bangsa Arab, dan mereka tahu ciri-cirinya, tapi mereka tidak mau beriman. Dan golongan orang-orang yang semisal mereka, semakin besar penyimpangannya, padahal ilmunya juga semakin tinggi, maka semakin besar kemurkaan Allah Azza wa Jalla yang akan dia dapat. Karena itu jamaah sekalian barakallahu fikum, sehingga orang ingin menjaga keimanan ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, minimal ada dua hal yang perlu dia terapkan. Yang pertama, menguatkan pondasi keimanan dan cabang-cabang keimanan dengan ilmunya, dan tidak mungkin ini dapat kecuali dengan belajar, kecuali dengan mengkaji ilmu, kecuali dengan mendengar nasihat agama dari orang-orang yang mempunyai ilmu. Kemudian yang kedua, berusaha semaksimal mungkin untuk menangkis dari segala hal yang mengotori iman sebelum terlambat. Oleh karena itu, dosa itu memiliki efek samping, minimal dampak buruk. Kata para ulama, untuk menghilangkan dampak buruk efek sampingnya adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimal istighfar. Karena istighfar itu di antara ahli lugha, ahli bahasa mengatakan dari kata mighfar. Mighfar itu penutup kepala. Tapi bukan sembarang penutup kepala seperti helm yang dipakai, tapi dia penutup kepala dalam perang. Terbuat dari besi atau kokoh, sehingga kalau dipukul orang minimal ada penangkis. Ada yang menangkis. Maka ini kata para ulama minimal untuk menjaga iman, dan iman itu dipupuk di atasnya amal soleh. Ini pelebur dosa yang kedua secara umum. Kemudian kita masuk lebih spesifik. Yang ketiga jamaah sekalian, amalan pelebur dosa adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, "Fadzakirina Allaha katsira." Laki-laki yang berzikir kepada Allah sangat banyak, katsira. Wadzakirat, dikhususkan lagi, dan wanita-wanita yang banyak berzikir juga. A'addallahu lahum maghfiratan, Allah persiapkan bagi mereka ampunan. Wa ajran azima, dan pahala yang amat besar. Jadi mendapatkan dua keutamaan, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar. Kalau dia punya dosa, maka
dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dia tidak punya dosa, maka ganjaran pahala yang diperoleh juga semakin besar. Dan zikir alhamdulillah, silakan milih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika orang-orang fakir, orang-orang miskin datang kepada Nabi mengadu, zahaba ahlu dusur bil ujur, orang-orang kaya membawa pahala yang sangat banyak, karena mereka bisa sholat, mereka bisa bayar zakat, bahkan mereka bisa naik haji. Tapi orang-orang fakir kita mungkin bisa sholat, tapi kan gak bisa naik haji. Belum antriannya kalau 26 tahun jamaah sekalian. Kalau dia gak ikut haji plus dan lain sebagainya. Gimana nih? Maka Nabi, hal pertama yang beliau sarankan, banyak berzikir. Subhanallah, sodakoh, tasbih, sodakoh. Subhanallah, tahmid, sodakoh, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sodakoh. Akhirnya mereka pulang. Mereka pulang didengar orang-orang kaya keutamaan. Ini orang-orang kaya banyak berzikir lagi. Dan ini sedikit ya orang kaya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Tapi di zaman sahabat, orang-orang yang kaya pada saat itu, muridnya Nabi, berlomba juga banyak berzikir. Akhirnya mereka datang kepada Nabi juga. Ya Rasulullah, mereka sekarang sudah dengar keutamaan berzikir, akhirnya mereka banyak berzikir. Maka apa boleh buat? Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan Allah diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Keutamaan, sehingga silakan berlomba-lomba untuk berzikir. Dan subhanallah, di dalam Islam itu doa dan zikir dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sangat lengkap. Dari bangun tidur, dari masuk kamar mandi, dari berwudunya, belum sholatnya, melihat angin kencang berhembus, bunga putih keluar, mendengar kilat, melihat sesuatu yang sangat indah, naik tempat yang tinggi, turun ke tempat yang rendah. Banyak sekali zikir dan bisa dipilih. Bayangkan keluar rumah saja, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada setan yang ngomong ke setan yang lain, kamu tidak akan bisa mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Faqad wukita wa kufita. Kamu telah dijaga, kamu telah dicukupkan. Akhirnya setan yang satu ngomong sama temannya, kamu tidak bisa mengganggu orang ini sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum doa-doa yang lain. Belum istighfar dan lain sebagainya, sebagai pohon-pohon di surga. Berhenti di tengah jalan atau dia bekerja, rehat sejenak, istighfar dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Ayat jizu ahadukum, kata Nabi SAW, apakah salah seorang di antara kalian itu merasa lemah an yaksiba kulla yaumin alfa hasanah, untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan. Yusabbihullahu mi'ata tasbihah, dia bertasbih 100 kali tasbih. Fayuktabullahu lahu biha alfa hasanah, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan. Wa yahutu anhu biha alfa khati'ah, dan akan dihapus baginya 1000 kesalahan. Saking banyaknya amal soleh, pun demikian banyak manusia salahnya, banyak salahnya, kesalahan tidak sengaja, kesalahan sengaja, diketahui atau tidak diketahui, disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, semuanya banyak. Maka kita harus banyak juga mencari berbagai macam amalan yang dapat meleburkan dosa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, setiap hari 100 kali, huttat khutaya wa in kanat misla zabadil bahr,
akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu berapa banyak? Dan ini masuk zikir pagi dan petang, subhanallah wa bihamdi. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat ringan di lisan, mahal di timbangan, berat di timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Bisa dipilih. Yang mau istighfar, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah dia yang mendapatkan di dalam catatan amal kebajikannya di akhirat kelak istighfar yang sangat banyak. Nggak nyangka ternyata ini yang mengampuni dosa-dosa saya. Maka silakan pilih waktu zikir dan kapanpun. Sholat 5 waktu pada waktunya, bisa dengan menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran termasuk bagian dari zikrullah, berzikir kepada Allah secara mutlak, dan ini tanpa batasan. Sebanyak-banyaknya maka Allah juga semakin banyak karunia-Nya. Tanpa harus ada hitungan 1111 kali, tanpa harus ada hitungan 6666 kali. Silahkan bebas. Zikir yang paling banyak dalam hadis Nabi SAW itu tercatat 100 kali. Paling banyak. Yang kalau mau dihitung ada angkanya. Kemudian ada 33 kali. Ada 11 kali, ada 3 kali, dan lain sebagainya. Mau lebih dari itu silahkan. Rasulullah SAW menyatakan, wa inni astaghfirullah wa atubu ilai aksar min 70 marrah. Dan aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali sehari semalam. Anggaplah kalau selesai sholat 5 waktu, istighfar 3 kali. 3 kali 5 berapa? 15. Sisanya silakan tambah. Silakan tambah di berbagai macam kesempatan. Kecuali kapan jamaah sekalian? Di dalam WC. Sampai-sampai sebagian ulama saking gemarnya berzikir, itu harus gigit penutup kepala. Itu khimar kalau di bangsa Arab, gigit kepala. Karena dikira ini bukan WC. Termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz. Itu disebutkan oleh muridnya, ya Syekh ini ingat di WC yang ngantar. Jadi oh ya di WC, sehingga harus beliau menggigit sorbannya. Karena saking banyak istighfar, saking banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Ada yang sebagian ulama begitu. Kalau kita mungkin apa yang disebut? Mungkin ada lagu-lagu zaman old. Wah, akhirnya potongannya kan lagi naik motor lewat, aduh, akhirnya ikut goyang dan lain sebagainya. Ini kan ujian. Maka silakan ganti. Rasulullah SAW bersabda, la an aqul, saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Nabi SAW, daripada matahari terbit. Bayangkan, lagi musim hujan kita ini. Kalau musim hujan terus, yang biasa nyuci baju, ya ada cucian, nyuci sepatu, yang butuh kering, panas, ya nggak bisa, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW menyatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, senantiasa lisanmu basah menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tentram. Ini poin yang ketiga, amalan pelebur dosa. Poin yang keempat jamaah sekalian adalah berusaha meneladani, mengikuti
junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Nabi, sunnah Nabi, amalan Nabi, apa-apa yang Nabi sukai, itu bisa menghapus kesalahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iqul", ini ayat ujian namanya kata para ulama tafsir. Orang-orang yang mengaku cinta Nabi diuji dengan ayat ini. Diuji. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini fadilahnya, keutamaannya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Nah ini garis bawahi. Dan kalian juga akan diampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah menutup dengan asma wa sifatnya, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Awal ayat berbicara tentang mengikuti Nabi. Tetapi penutup ayat ditutup dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Siapapun yang berusaha meneladani mengikuti Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jika dia mengikuti Nabi secara tulus, ikhlas, betul-betul karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad lebar. Maka beliau berusaha, kalau ada hadis Nabi, beliau berusaha mengamalkan hadis tersebut. Padahal jumlahnya ada 30.000 lebih hadis, ada yang mengatakan 40.000. Beliau berusaha mengamalkan setiap satu hadis ditulis diamalkan. Kalau Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, setiap satu hadis solat istikharah. Kalau Imam Ahmad berusaha satu hadis, ada hadis kandungan itu bisa diamalkan, praktik langsung diamalkan. Sampai soal mengeluarkan darah dari tubuh, bekam. Nabi bayar sekian sama ahli bekam, dibayar Nabi. Imam Ahmad juga pun ikut. Padahal beda masa. Beda masa. Imam Ahmad itu wafat 241 Hijriah. Sudah sangat lama. Tapi beliau berusaha mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berusaha mengamalkan walaupun cuma satu kali. Saya enggak pernah puasa Senin Kamis. Oke. Mungkin saya mau puasa lah sekali Senin. Senin sudah oke lah, sekarang Kamis. Nabi SAW pernah menyatakan sebaik-baik puasa ada puasa Nabi Daud. Nabi tidak mengamalkan, tapi ucapan Nabi itu hujah. Ucapan Nabi dengan perbuatan Nabi, ucapan Nabi lebih diunggul kata para ulama fikih. Al-hadisul qaul muqaddamun ala hadisul fi'l. Hadis ucapan itu didahulukan dari hadis perbuatan. Maka yang pernah belum puasa Daud, kalau tidak punya uzur, sekali-sekali dipraktekkan. Walaupun gak lama, mungkin cuma 1 pekan. 1 pekan mungkin berapa kali dia puasa, 4 hari atau 3 hari, karena selang-seling. Walaupun dalam seumur hidup saya pernah mengamalkannya, walaupun mungkin saya gak sanggup. Karena saya orang gampang haus, sehingga harus banyak minum misalkan, dan lain sebagainya. Boleh diamalkan. Hadis yang lain, apa jamaah sekalian? Nabi pernah bersedekah setangkai kurma. Kita bersedekah kurma. Sampai dibuat sampai kalau mau tekstual, tapi nanti dituduh kamu tekstual banget. Bisa beli kurma ada tangkainya. Oh ini hadiah tangkai, setangkai-tangkai karena ada tangkainya. Kalau ini kan sudah dipreteli. Bisa ngikut demikian karena Nabi SAW juga pernah demikian. Dan lain sebagainya. Nabi pernah sholat di Masjid Quba. Maka orang yang datang umroh sholat di Masjid Quba 2 rakaat dan lain sebagainya. Berusaha mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang dilakukan Abdullah bin Umar. Sampai beliau itu diprotes, dikritik oleh sebagian ulama.
Sampai-sampai Nabi ketika dari Madinah mau ke Mekah singgah di sebuah tempat untuk buang air kecil. Tempat pembuangan sampah suatu kaum, buang air kecil di sana. Ibnu Umar juga singgah buang air kecil. Padahal kan itu bahasanya panggilan alam. Normal. Tapi kan boleh jadi singgah di tempat itu kan belum merasa buang air kecil. Ngapain singgah? Tapi karena ngikutin Nabi SAW. Dulu Abdullah bin Abbas berjalan bersama Nabi lewat di sebuah pohon. Pohon kurma ini sedikit miring. Maka Nabi menundukkan kepala. Sahabat juga ikut menundukkan kepala. Nabi sudah wafat. Abdullah bin Abbas bersama muridnya tiba-tiba lewat di suatu tempat, beliau merundukkan kepala. Muridnya bertanya, ini ada apa ini? Karena pohon kurmanya jamaah sudah ditebang, sudah nggak ada lagi. Tapi Abdullah bin Abbas tahu ini dulu Nabi pernah runduk karena ada pohonnya. Mengikuti jejak-jejak Nabi SAW sedemikian rupa. Kalau Nabi diikuti boleh, tapi kalau manusia maka banyak kekurangan. Nabi kalau lagi ceramah disebutkan para sahabat itu jamaah sekalian berebutan. Kalau Nabi buang dahak, sahabat berebutan, yataqatalun, saling rampas. Sampai ada yang digosok-gosok ke badan, diusap ke wajah karena harum ludah Nabi SAW. Sekarang ada ingin orang mempraktekkan ludah kiainya langsung, ini diminum setengah, pulang-pulang sudah habis. Nah ini sudah kurang jamaah. Siapa yang minum ini? Barakallahu fikum. Kan nggak ada. Dia ingin mencontoh Nabi tapi dipraktekkan kepada manusia biasa. Yang air liur Nabi wangi. Nah kalau yang orang soleh kan beda. Mujizatnya tidak sama. Sehingga cara prakteknya keliru. Mereka ingin menyamakan kan sama-sama orang soleh. Tapi solehnya Nabi apakah sama dengan solehnya manusia biasa? Tidak sama. Maka salah mempraktekkan. Sehingga akhirnya celupan tangan ingin dipraktekkan. Ali bin Abi Thalib ketika dalam perang Khaybar mau dikasih bendera, dan Umar kata Nabi, akan saya berikan bendera ini, bendera panji perang ya, kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Sampai-sampai Umar bin Khattab berharap mudah-mudahan saya yang dapat itu. Besok Nabi subuhnya, mana Ali? Yang dimaksud siapa? Ali bin Abi Thalib. Enggak hadir. Kenapa enggak hadir? Matanya bahasa kita belekan. Matanya kayak sakit. Panggil, suruh kemari. Kemudian panggil, kemudian matanya Nabi ludahin. Kemudian kata Ali, pandangan saya lebih tajam dari sebelumnya. Nah sekarang oleh mau praktek, saya mau contoh Nabi dengan meludahin orang, kan nggak nyambung. Dia perlu penjelasan para ulama. Justru orang marah, tambah sakit mata saya ini, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Sehingga mencontohlah Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama memang untuk dicontoh. Dan ada hal-hal yang memang kekhususan Nabi SAW yang memang kita tidak cocok untuk mencontohnya. Barakallahu fikum. Bismillah. Contoh, Nabi punya istri 9. Boleh dicontoh? Nggak boleh. 11. Sebagian ahli ilmu mengatakan 13. 11 mayoritas ulama, kan tidak boleh. 9 sekaligus ketika beliau masih hidup, kan tidak boleh. Sehingga ada sahabat yang belum masuk Islam, jumlah istrinya 8. Bayangkan jumlah istrinya 8 di Madinah. Kemudian kata Nabi hanya cukup 4, sehingga 4 dipilih, 4 dipisah, cerai. Karena batasan adalah 4 sekaligus. Dan orang-orang mengatakan saya ingin mencontohi Nabi SAW dalam hal ini. Tapi Nabi punya kemampuan dari segi agama. Siapakah yang paling adil dari Nabi SAW? Jadi harus lihat. Kemudian ekonomi, kondisi Nabi 1/5 harta rampasan fa'i itu untuk Nabi SAW. Boleh untuk istri beliau. Nah kita 1/5 dari mana? Nggak dapat.
Kemudian Nabi, istri-istri Nabi itu orang-orang pilihan. Yang ketika Nabi SAW pernah menila, didiamkan istri Nabi selama sebulan, 1 bulan penuh, tidak berhubungan, seolah-olah sahabat mengira Nabi sudah menceraikan semua istrinya. Karena kenapa? Istrinya meminta lebih dari bagian dunia. Tapi Nabi bilang ini hanya kesanggupan saya, dan saya kasih waktu memilih dunia atau bersamaku. Dan semua istri Nabi kompak, mereka ingin bersama Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Uang nafkah untuk istri Nabi itu merasa kurang oleh istri Nabi, dan istri Nabi akhirnya sudah rela. Nah kalau zaman sekarang berani ngurangin nafkah kepada istri, diprotes dan lain sebagainya, maka tidak cocok. Ada beberapa, maka kita perlu melihat penjelasan ulama, pertimbangan kanan dan kiri, dan melihat apakah seorang dirinya itu mampu. Maka tidak sembarangan juga mengikuti Nabi SAW. Ada caranya, ada yang longgar, silahkan milih. Ada yang perlu syarat-syarat, dan ada yang sangat berat. Dulu sahabat Zubair bin Awam ingin mengikuti tata cara berpuasa Nabi SAW. Karena alasannya ittiba. Nabi berpuasa itu puasa wisol, sampai malam hari, bahkan sampai esok hari. Sehingga Zubair bin Awam itu ingin mengikuti tata cara beliau. Kata Rasulullah SAW melarang, jangan kau ikuti, karena Allah telah memberikan aku makan. Kata ulama, Rasulullah diberikan kenyang tanpa harus makan apa? Sebagian alim menjelaskan tanpa harus makan nasi ataupun minum air. Dan engkau makhluk manusia biasa. Sehingga Nabi melarang. Jadi ada hal-hal yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lain, masih banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang boleh jadi kita belum amalkan. Boleh jadi kita belum amalkan, maka ngapain mau buat amalan-amalan baru, sementara sunnah-sunnah Nabi SAW belum mampu kita untuk melaksanakan semuanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah azan berkumandang, beliau berusaha meninggalkan segala aktivitas. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kita juga berusaha mengikuti itu, walaupun tunggu sebentar, persiapan untuk wudhu dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Itu amalan pelebur dosa yang keempat. Kita ambil yang kelima, jamaah sekalian, berwudhu. Ternyata berwudhu. Dan bayangkan, berwudhu ini ada hubungannya dengan sholat. Dan boleh juga berwudhu tidak ada hubungan dengan sholat 5 waktu. Alias dia menjaga dirinya dalam keadaan suci. La yuhafidul wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali betul-betul imannya sempurna, berusaha untuk menjaga wudu. Sehingga aktivitas zikir itu tidak mensyaratkan suci. Tetapi ketika dia berzikir dalam keadaan suci, pahalanya semakin besar. Jadi dia maksimal mendapatkan berbagai macam pahala. Berdoa pun di luar sholat tidak disyaratkan harus bersuci. Tapi ketika dia dalam keadaan genting, dia berdoa dalam keadaan suci, maka itu lebih utama. Apalagi dia langsung menghadap kiblat dalam keadaan suci. Nabi SAW bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang Allah menghapuskan untuknya dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat untuknya derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Ya, kami menginginkan ya Rasulullah. Qalu isbagul wudu. Menyempurnakan wudu alal makarih, meskipun dalam keadaan yang engkau tidak sukai. Kita tahu kalau cuaca ekstrim di daerah padang pasir, kalau panas sekali, airnya ikut panas. Kalau dingin sekali. Yang tempat penampungan air tidak di musim panas kemarin itu kan, kok panas ya? Ditunggu dulu agak dingin. Apalagi kalau musim dingin dan lain sebagainya. Dan ini mencakup
Untuk orang-orang Islam di benua Eropa yang ada musim dingin, ada musim saljunya. Bukan main sampai saluran pipa-pipa itu membeku sehingga dibuatkan khusus pemanas air. Demikian. Wa kasrutul khuta ilal masajid. Dan dia banyak berjalan ke masjid-masjid, wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu waktu solat sesudah solat. Biasanya ini setelah solat maghrib dia tunggu sampai waktu isya. Dan berwudu di sini adalah tadi yamhullah bihil khotoya, ini garis bawah, menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan, setiap tetesan-tetesan air yang terbasuhkan dari anggota wudhu maka itu menghapus dosa-dosa. Siapa yang menghapus tetesan-tetesan dari tangan, dari berkumur-kumur, dari hidung, dari muka, dari kepala, telinga, siku sampai kaki. Berbagai macam Allah Subhanahu wa taala mengangkat juga derajat-derajat mereka. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Barakallahu fikum. Jadi jamaah sekalian, ini ada 5, di sini jamaah sekalian ada 20. Kita mau ambil berapa ini? Ada 20. Baru 5. Kita ambil 6 ya. Atau 5. Baru dibuka pertanyaan kalau ada ingin bertanya. Nah, ada catatan. Baik, kita buka pertanyaan. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita ambil 5 ya. Dan insya Allah ini dekat dengan amalan keseharian kita. Sudah ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang tobat, kumat, habis maksiat, berikhtiar, bermaksiat lagi, istighfar lagi? Tidak masalah. Tidak masalah dalam artian manusia itu banyak salahnya. Pasti dia banyak bersalah. Tapi memang yang terbaik kalau dia dapat menyedikitkan dosa, alhamdulillah. Tapi khata, anak manusia itu banyak salahnya. Sehingga dia harus memperbanyak istighfar dan tobatnya, sehingga yang diakhiri hidupnya husnul khotimah, bahwa istighfar dan tobat yang terakhir sebelum dia meninggal. Kalau dia bermaksiat berarti kebanyakan bermaksiat. Man syabba alai syai'in syabba alai. Barang siapa yang terbiasa sesuatu atas sesuatu, maka dia akan terbiasa atasnya. Saking banyaknya istighfar, saking banyaknya bertobat kepada Allah, mudah-mudahan itu sebagai penutup hidupnya, dan itulah husnul khotimah. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan kita juga berusaha tadi menyedikitkan untuk mengurangi maksiat yang sama, apalagi kalau itu dosa besar. Kalau dosa kecil maka manusia pasti melakukan dosa kecil. Tapi kalau dosa besar maka itu harus sedikit. Itu berusaha untuk menyedikitkannya, bahkan berusaha untuk tidak jatuh darinya. Wallahu a'lam bishawab. Zikir yang paling utama yang mana? Lisan, kadang hati lalai. Hati, lisan dan hati. Lisan dan hati gabungan antara keduanya. Karena itu bagian dari iman. Di antara pengertian iman adalah i'tiqadun qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati, amalun bil arkan, mengerjakan dengan segenap anggota badan. Jadi ada 2 semakin sempurna. Bahkan semakin sempurna lagi lisan, hati dan anggota badan. Maksudnya anggota badan berarti anggota badan berusaha menjauhi tempat-tempat dosa atau sebab-sebab yang dapat mendatangkan dosa. Jadi selain berzikir dengan hati juga. Jadi misalkan dia berzikir, hati juga istighfar. Tapi suka datang ke diskotik, saya istighfar, lisan saya kan gak cocok. Berusaha jangan datang menjauhi tempat tersebut. Jadi tempatnya di mana tidak mendatangi sebab-sebab datangnya dosa. Sudah tahu jalur ini, ada 2 jalan. Jalan yang satu aman-aman, jalan yang satu banyak penggodanya. Bang, 50.000 bang, tiba-tiba yang ada iklan di ini, suka ada orang goda di jalan. Terserah dia mau bentuk apa. Maka jangan lewat yang jalan yang banyak penggodanya tadi, cari yang jalan aman. Maka itu termasuk zikir yang paling utama, karena dia juga menjaga sebab-sebab
untuk dapat mengajak kepada hal-hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Setiap saya melakukan dosa, entah istri atau anak saya sakit. Setiap saya melakukan dosa, entah istri atau anak saya sakit, apakah dosa kepala keluarga berpengaruh terhadap keluarga? Ya. Kata ulama, ya, berdampak. Karena itu satu paket jamaah sekalian. Apalagi kalau dosa besar, bisa istri atau anak sakit. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum naro, dari api neraka. Diri kalian dan keluarga kalian itu satu paket. Jadi bukan cuma jagalah keluarga kalian dari api neraka, terus diri sendiri, kepala keluarga, gak mungkin. Gak mungkin, dan itu adalah bagian dari ujian. Maka dia berusaha berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari dosa-dosa besar. Dijauhkan dari dosa besar. Maka dosa itu kan punya efek, tadi kita sebutkan. Di antara efek bisa mengakibatkan istri atau anak sakit atau musibah yang lain. Walaupun sakitnya cuma pilek, tapi kalau nggak sembuh-sembuh, rempong juga. Misalnya harus datang ke puskesmas, nggak sembuh juga, ke rumah sakit, mengganggu aktivitas keseharian. Bisa demikian. Maka banyak bertobat, sehingga banyak istighfar itu dapat menutup apa? Efek samping dari dosa, baik itu dosa diketahui ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, dan lain sebagainya. Dan di antara amalan yang dapat menutup dosa, jamaah sekalian, efek sampingnya itu bersedekah. Bersedekah, karena sedekah itu as-sadaqu tudfi'u ghadabur rabb. Dalam hadis, sedekah itu menutup, memadamkan kemurkaan Rabb Allah Azza wa Jalla. Dosa itu kan mendatangkan kemurkaan pada hakikatnya, ujung-ujungnya. Sehingga kalau dia bersedekah, mudah-mudahan efek sampingnya tidak banyak. Itu diantara amalan. Selain istighfar, walaupun sedekah itu butuh modal. Butuh modal. Tapi ada juga perlu menyebutkan sedekah dalam bentuk apa? Zikir. Tadi kita sudah sebutkan, ya. Maka istighfar juga, kembali kepada istighfar, dia tasbih dan lain sebagainya. Memperbanyak amal soleh. Apakah benar dunia ini tidak adil? Berupa orang yang menuju jalan Allah, akan tapi ujiannya juga bertubi-tubi. Sawang sinawang, setiap orang punya ujian masing-masing. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian lain itu ujian. Dan masing-masing ada ujian. Atasbirun, apakah kalian bersabar? Dan sudah disebutkan bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi, summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang serupa dengan nabi menyerupai dengan nabi. Sehingga kalau ada orang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian wah ujian saya bertubi-tubi, justru maksiat dan dosa itu yang ujiannya. Sehingga masing-masing ada ujian. Kita bersabar. Ada istri soleha, anak berbakti, tetangganya agak suka mengganggu dan lain sebagainya. Tetangganya baik, istri soleh, anaknya yang kurang rajin berbakti kepada orang tua. Kemudian ternyata mertuanya yang nggak enakan dan lain sebagainya. Ternyata mertua, tetangga, anak, istri, tempat kerjanya yang tanda petik toksik, wah nggak benar. Masing-masing ada ujian, tetapi setiap orang beriman, dia melewati jalan itu dengan kebaikan, dengan jalan-jalan yang benar, diridhoi dengan Allah Azza, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar tanpa membawa dosa sedikit pun. Dalam hadis bahwa ada manusia senantiasa diuji sampai dia bertemu dengan Allah, tiada membawa dosa sedikit pun, karena dengan ujian itu dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Sehingga ada orang beramal soleh tapi tidak meninggikan derajatnya, amal solehnya itu. Atau dia memohon ampun tapi tidak juga meninggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya dengan mampu dia menjalani musibah dengan sebaik-baiknya. Dia menjalani musibah dengan sebaik-baiknya. Dan subhanallah, hadits qudsi, orang
jika Allah, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, diuji hamba tersebut dengan ujian. Diuji dengan imannya. Apakah manusia mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kalian. Dan manusia juga sebelum kita telah diuji. Para nabi diuji, orang-orang sebelum itu diuji. Maka di dunia ini adalah tempat ujian. Kapan bebas dari ujian? Kata Imam Ahmad, saat kakimu melangkah ke pintu surga, itu baru bebas ujian. Tapi kalau baru habis meninggal, masih ada alam kubur, bangkit, masih padang mahsyar. Padang mahsyar dia akan melewati timbangan-timbangan, hisab, catatan amal, melewati sirat dan lain sebagainya. Sampai dia masuk surga Allah Azza wa Jalla, maka itulah selesai sudah ujian. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan semangat kita belajar. Kita nggak tahu bahwa dengan kita menghadiri majelis ilmu bisa dapat menyelamatkan kita untuk kejadian-kejadian yang akan datang ketika kita ada problem, ada masalah, ketika harus memilih di antara dua hal. Dan dengan kita mengetahui ilmunya, kita akan lebih banyak mendapatkan keselamatan, diampuni oleh para malaikat, mendapatkan rahmat dan ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas perhatian. Nyuwun pangapunten. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.